Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar وسر الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita hormati para hadirin, para ulama, para asatidz kiram. Mudah-mudahan beliau semua Allah panjangkan umurnya dalam sehat wal afiat. Allah berikan istiqamah sehingga beliau terus semangat untuk membimbing, membawa dan mengarahkan kita kepada jalan yang Allah ridhai, sehingga dengan harapan kita mudah-mudahan seperti Allah mengumpulkan kita dengan ulama-ulama, dengan para habaib di dunia, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan beliau-beliau nanti di akhirat sampai berjumpa dengan kasih kita yang agung, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita duduk di tempat yang penuh dengan barakah, tempat yang termulia di hadapan Allah. Dengan nasnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul biqa fil ardi al-masajid, sebaik-baiknya tempat yang ada di permukaan bumi adalah masjid. Bahkan tidak ada tempat yang Allah perintahkan untuk diagungkan kecuali masjid ini. Allah berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa', rumah-rumah yang Allah perintahkan untuk dimuliakan, itu yang dimaksud adalah masjid. Maka alhamdulillah kita pagi hari ini berada dalam tempat yang mulia, dan masjid ini namanya nama yang sangat berkah, nama yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ansar, yang Rasul katakan tidak ada yang membenci Ansar kecuali orang-orang munafik. Maka namanya sudah nama yang Rasul cintai, tempatnya pun tempat yang mulia dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Insyaallah kita yang duduknya pun di sini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, karena ini Masjid Ansar, saya akan menyampaikan satu hadis. Yang ini hadis disebutkan hadis yang pertama kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai ke Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah,
Hadis yang pertama keluar dari Rasulullah SAW adalah hadis ini. Seperti saya pernah mendengar keterangan ini ketika saya hadir di majlisnya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki di Mekah. Kebetulan ketika saya duduk dengan beliau, saya mendengar beliau menjelaskan tentang hadis ini dan dikatakan dari ini hadis yang pertama keluar dari lidahnya Rasulullah SAW ketika sampai beliau ke Madinah, yaitu hijrah, dan disambut oleh golongan Islam. Hadis ini sahabat yang menerimanya adalah Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam. Beliau bercerita bahwa ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, injafalan nasu ilaihi, orang semua bersegera ingin menyambut dan ingin melihat Rasulullah SAW. Dan kata beliau, aku salah satu di antara orang yang menyambutnya, walaupun beliau ketika itu masih beragama Yahudi. Ketika beliau melihat wajah Rasulullah SAW, beliau hina ta'ammaltu wastabantu, ketika aku perhatikan wajah orang ini, ketika aku perjelas wajah orang ini, laisa biwajhi kadzdzab, ini bukan orang wajah pendusta. Saya yakin orang yang datang ini adalah orang yang sangat jujur dan benar. Sehingga begitu beliau melihat wajahnya Rasulullah SAW, Abdullah bin Salam langsung tertarik dengan wajahnya, karena wajah ini adalah bukan wajah pendusta, wajah orang yang sangat baik. Karena wajah al-wajhu yusamma al-wajah di anna al-wajah itu makhluk. Dikatakan wajah karena itu menampakkan segala macam yang tersimpan di hati. Orang jujur akan tampak di hati, di matanya dan di hidupnya. Orang yang hatinya banyak dusta, maka akan tampak di wajahnya kedustaan. Maka ada dikatakan ilmu ta'ariful wujud, yaitu ilmu untuk membaca wajah, sehingga kita boleh mengenal ini wajah pendusta, ini wajah baik, ini wajah jujur, ini wajah tidak baik, ini wajah penipu, bisa kita. Nah, sehingga ini Abdullah bin Salam ini seorang ulama yang hebat, yang ilmunya tinggi. Beliau mengatakan ini orang annahu laisa biwajhi kadzdzab, ini bukan orang yang berdusta, wajahnya wajah jujur. Kemudian kata beliau, saya ingin mendengar apa yang dia katakan. Kalau yang dia katakan itu Nabi, dia wahyu dari Allah, saya akan boleh menilai ini bukan sembarang orang, karena nasihatnya itu sangat istimewa. Nah, kemudian Rasulullah SAW seperti tahu bahwa di situ ada orang yang ingin mendengar kalamnya beliau, maka langsung terucap. Maka Abdullah bin Salam, awwal ma sami'tuhu hina qadima al-Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkata, ayyuhan nas afshus salam wa aqimut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Nah, inilah isinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama disampaikan di Madinah. Kata Abdullah bin Salam, baru saya yakin betul inilah Nabi yang dijanjikan oleh Allah, maka langsung beriman pada Rasulullah SAW. Karena ini pembicaraan bukan orang biasa, ini pembicaraan yang sangat istimewa. Lihat,
Ketika Rasulullah pertama sampai ke Madinah, yang pertama beliau sampaikan ini 4 perkara. Tidaklah mungkin 4 disampaikan terlebih dahulu, kecuali ini perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena yang terpenting dalam kehidupan kita 2. Yang pertama, ittisal bainana wa baina rabbina, dan yang kedua, ittisal bainana wa baina khaliqina. Hubungan yang baik antara kita dengan Allah dan hubungan yang baik antara kita dengan hamba Allah. Nah, dalam hadis ini dikenalkan bagaimana hubungan yang baik antara sesama kita, sehingga kita bersatu tidak berselisih, hatinya saling cinta mencintai. Nah, Rasul yang pertama mengatakan, kata Rasul, afshus salam, di antara kalian hendaklah kalau berjumpa ucapkan salam. Salam inilah yang akan mempererat, memperkuat dan meningkatkan kecintaan di antara kita sama muslim. Maka jangan sampai ketika bertemu dengan sahabat kita, dengan saudara kita, jangan lupa mengucapkan salam. Ucapkan salam. Ini sangat penting. Rahimahullah. Bahkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum? Qalu bala. Qala afshus salam bainakum. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, kamu semua tidak akan masuk surga sampaikan kamu beriman, dan tidak akan kamu beriman sampaikan kamu saling cinta mencintai. Berarti saling cinta mencintai adalah satu perkara yang sangat mendukung kepada keimanan kita. Maka rahimahullah setelah itu bersabda, inginkah aku tunjukkan kamu kepada sesuatu yang apabila kamu perbuat kamu cinta mencintai? Kata saya, tentu ya Rasulullah. Rasul menjawab, afshus salam bainakum, masyhurkan, hidupkan di antara kalian ucapan salam. Maka rahimahullah, pesan yang kata Rasulullah SAW ketika hijrah pertama datang adalah hidupkan di antara kita ucapan salam. Dan yang kedua, at'imut ta'am, biasakan di antara kita saling memberi makan, berhadiah dengan makanan. Alhamdulillah, kita sekarang ini setelah selesai acara maulid, selesai akan ada makan juga. Bahkan di sini tidak ada acara kecuali selesai setelah ada makan. Ini satu pelaksanaan dan praktik dari perintahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan perbuatan ini Allah jaga terus-terusan, karena dengan makan bareng bersama itu akan menumbuhkan saling cinta mencintai. Kemudian yang ketiganya, wasilul arham, yaitu sambungkan kekerabatan. Jangan sampai di antara kita memutuskan kekerabatan, dan ini termasuk kemuliaan buat kita. Dan seandainya ada saudara kita memutuskan kekerabatan dari kita, silaturahim, maka kita jangan sampai itu memutuskan, tapi kita sambungkan. Bahkan menyambungkan kekerabatan yang terputus itu salah satu perkara yang menghantarkan kepada kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, ibda'u ar-rif'ata fi salasin, cari oleh kamu kemuliaan dalam 3. Yang pertama, tu'ti man haram wa ta'fu 'amman zalama, kemudian wa tasil man qata'a. Yang pertama, kata beliau, kemuliaan kamu dalam 3. Yang pertama, berikan oleh kamu orang-orang yang kikir sama kamu. Kemudian maafkan orang-orang yang
kamu dan juga sambungkan orang-orang yang memutuskan kamu, maka kamu akan menjadi orang yang mulia. Kata Al-Ghazali, ini hadis adalah hadis sumber untuk menjaga akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Dan yang terakhir bagi Allah, in wasallu bil laili wan nasu niyam, kita jangan meninggalkan sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Rasulullah SAW mengatakan ketika ada satu laki-laki bertanya, Sunnah terhib buat terhib. Ada laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya punya tetangga. Tetangga itu kalau bangun selalu berbarengan dengan adzan subuh. Adzan subuh bangun, adzan subuh bangun. Sehingga bangun itu bukan 10 hari. Bagaimana dia Rasulullah? Rasul mengatakan, "Naka rajulun bala fi kulli syaitan." Naka rajulun bala syaitan fi kullihi wa fi riwayat fi udunaihi. Rasul menjawab, laki-laki yang bangun berbarengan bersamaan dengan adzan subuh adalah orang yang telinganya dikencingi setan. Sudah setan itu hina, kencingnya lebih hina, dan dicurahkan di telinga orang yang bangunnya bersamaan dengan adzan subuh. Maka kita berapa hinanya orang-orang yang bangun bersama adzan subuh. Maka kita harus bangun sebelum adzan subuh. Tunaikan sholat walaupun 2 rakaat. Rasul mengatakan, wa'lam anna syarafal mu'min fi qiyamil lail, sesungguhnya kemuliaan mukmin itu berada dalam bangun malam. Nah, 4 perkara ini yang sangat penting dalam kehidupan kita, mesti kita jaga bersama-sama. Yang pertama, hidupkan salam di antara kita. Yang kedua, gemarlah kita untuk memberi makan saudara-saudara kita. Dan yang ketiga, sambungkan kekerabatan kita. Dan yang terakhir, jangan meninggalkan bangun malam. InsyaAllah kemuliaan akan menyambut kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita sehingga kita mampu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejengkal demi sejengkal sampai kita meninggal dan dikumpulkan Allah dengan kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.